Hai kalian semua, gimana kabarnya? Masih sehat ya? Oke, terima kasih untuk tugasnya yang sudah membuat, yang masih belum membuat ringkasan, masih saya tunggu sampai hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang penerapan elastisitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada shock breaker, ada spring bed, ada jembatan, ada timbangan, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama kenapa sih kendaraan itu harus menggunakan shock breaker ini? Nah, supaya meredam getaran apabila kalian melewati jalanan yang rusak ataupun kalian melewati posisi tidur. Lalu di spring bed kenapa? Nah, supaya dapat menahan beban kalian saat kalian tidur dan juga saat kalian tidur juga terasa empuk. Nah, lalu jembatan. Nah, elastisitas itu sangat diperlukan oleh seorang kontraktor dalam dia membangun sebuah jembatan ataupun membangun gedung-gedung tinggi. Kenapa? Supaya si kontraktor ini tahu beban maksimal yang harus ditopang oleh si jembatan ini berapa. Nah, itu gunanya ya. Oke, kita lanjut. Sama halnya juga dengan timbangan ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang elastisitas bahan. Nah, elastisitas itu apa? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Nah, inilah pengertian dari elastisitas. Kalau ada pengertian elastisitas berarti ada benda yang elastis dong. Iya. Nah, elastis artinya tadi kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya apa? Ada pegas, ada karet gelang. Nah, kenapa mereka dikatakan elastis? Karena apabila misal nih contoh kalian main karet. Kalau karet ini kalian tarik dengan kedua tangan kalian, misal contoh nih ya, saya gambar. Kalau jelek maaf ya. Nih, misalkan keadaan awalnya gini. Nah, ini anggaplah tangan kalian nih. Setelah kalian tarik, jadinya seperti ini misalkan. Nah, lalu setelah kalian lepas, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, itulah kenapa dia dikatakan sebagai elastis. Kalau ada benda elastis, pasti ada benda yang tidak elastis dong. Nah, benar. Nah, benda yang tidak elastis ini disebut dengan plastis. Plastis atau tidak elastis, yaitu tidak kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Nah, contohnya ada plastisin, lalu ada tanah liat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan plastisin. Kalian justru jelas kalian sering main plastisin. Kalau plastisin ini sudah kalian bentuk, misalkan bentuk kura-kura. Nah, setelah kalian lepaskan itu, tidak mungkin dia bisa kembali ke bentuk semula kan? Kecuali kalian remet-remet meneh. Nah, itu beda lagi. Nah, sama halnya dengan tanah liat ini. Nih, baru proses pembuatan vas. Kalau ini dibiarkan, ya sudah, dia tidak akan kembali menjadi tanah liat lagi. Nah, gitu ya. Tahu ya bedanya plastis dan elastis? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di dalam elastisitas itu ada namanya tegangan dan regangan. Apa itu? Nah, kita bahas sekarang. Tegangan adalah hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Nah, persamaannya adalah tegangan itu sigma sama dengan F per A. Ini dibaca sigma ya. Nah, di mana sigma itu adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Jadi tegangan ini
persamaannya adalah sigma. Ini namanya sigma ya, buatnya gini. Nah, gini, sigma. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, misalkan ini ada sebuah benda. Nah, kalian tarik nih dengan gaya F. Nah, tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang si benda ini tadi. Misalkan ini silinder, berarti ini adalah lingkaran atau luasnya. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalau tadi ada tegangan, sekarang ada regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Nah, persamaannya, regangan itu simbolnya adalah E kecil, di mana delta L per L, di mana E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan L di sini adalah panjang awal dengan satuan meter. Nah, regangan satuannya apa? Regangan tidak mempunyai satuan. Kenapa? Nah, lihat aja. Delta L satuannya apa? M toh, meter. L satuannya meter juga. Coret-coret habis. Makanya regangan tidak mempunyai satuan. Oke, paham ya? Nah, ini regangan. Tadi kan kalau tegangan ada gaya yang mana, ada gaya yang kalian tarik ke sini, maaf. Tarik, lalu ini F. Nah, kalau tegangan F dibagi dengan ini atau apa namanya ini? Luas penampangnya. Nah, kalau regangan itu beda. Nah, ini ada panjang awal nih, panjang awal si silinder ini. L0, L0 atau L sama aja ya. Nah, setelah kalian tarik, dia mengalami pertambahan panjang kan? Nah, perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal inilah yang dimaksud dengan regangan. Oke, kalau ada yang bertanya, Bu, kok ini L0 panjang awal, di sini kok L? Oke, kita bikin kesepakatan sekarang. Kalau kalian menggunakan panjang awal adalah L0, berarti panjang kedua adalah L1. Oke. Lalu kalau misalkan kalian menggunakan panjang awal adalah L, sama seperti di rumus, L, berarti panjang kedua adalah L1. Dan begitu pun seterusnya. Kalau misalkan kalian menggunakan panjang awalnya adalah L1, berarti panjang kedua adalah L2. Itu ya, itu kesepakatannya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke grafik tegangan terhadap regangan. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, di sini ada titik O, A, B, C, D, dan E. Dari titik O ke B ini disebut dengan daerah elastis. Deformasi elastis atau daerah elastis. Jadi, misalkan kamu menarik karet gelang tadi, kamu tidak bisa menarik sampai terlalu kuat. Nanti kalau sampai terlalu kuat, gaya tarikmu dia akan masuk yang namanya daerah plastis atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau masih di batas elastis ini, dia masih bisa kembali ke bentuk semula, tapi kalau sudah melewati, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Nah, A ini adalah batas hukum Hooke-nya, B batas elastis, C titik tekuk, D perubahan bentuk secara permanen, jadi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, tapi ya molor tadi. Nah, titik patah, nanti kalau misalkan terlalu kuat sekali, bisa sampai patah karetnya atau putus ya. Oke. Nah, selain tadi ada tegangan dan ada regangan, di elastisitas ada juga yang namanya dengan modulus elastisitas. Apa sih itu? Nah, modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Modulus elastisitas disimbolkan dengan E besar,
E besar sama dengan sigma per E kecil. Di sini kan tadi dikatakan perbandingan antara tegangan dan regangan kan? Tegangan kan sigma, regangan E kecil. Oke. Kalau misalkan nih di soal kalian suruh menentukan modulus elastisitas tapi tidak diketahui tegangan, tidak diketahui regangan. Nah, nih. Tadi tegangan apa? Tegangan kan F per A toh? Lalu E, regangannya delta L per L. Nah, jadilah persamaannya nanti F per A sama dengan E kali delta L per L. Jadi di soal tidak selalu diketahui tegangan dan regangan untuk menentukan modulus elastisitas. Bisa jadi yang diketahui hanya F, terus A, terus delta L, terus L, atau tegangan, lalu delta L sama L, kalian suruh menentukan modulus elastisitasnya. Jadi hanya dibalik-balik dari persamaan ini, oke? Nah, E itu adalah modulus elastis dengan satuannya Newton per meter kuadrat. Lalu tegangan Newton per meter kuadrat, juga E adalah regangan. Oke, delta L tadi apa? Pertambahan panjang ya. L-nya panjang mula-mula. A luas penampang, F-nya gaya. Oke, kita masuk ke contoh. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang 140 cm dan luas penampang 2 mm persegi ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton bertambah panjang 1 mm. Tentukan modulus elastis bahan kawat logam tersebut. Oke, yang diketahui apa aja? Ada L panjang 140 cm. Jangan lupa kita jadikan meter, berarti 1,4 meter. Lalu A 2 mm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Lalu ada gaya F 100 Newton dan bertambah panjang, berarti pertambahan panjangnya 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah modulus elastis. Oke, kita jawab sekarang. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya. E sama dengan F per A per delta L per L. Nah, jadilah kita jadikan E sama dengan F kali L per A kali delta L. Bisa ya? Tinggal kita masukkan. F-nya 100 kali 1,4 per 2 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 140 per 2 kali 10 pangkat min 9. 140 bagi 2 berapa? 70 ya. Nah, 10 kali 10 pangkat min 9 naik ke atas jadi plus. Nah, nolnya ini ikut ke pangkat aja jadi 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Inilah modulus elastisitasnya. Oke, latihan soal ini kalian yang mengerjakan di buku kalian. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Kalian kerjakan ya. Kita lanjut lagi.